Salam pemirsa, kembali lagi di channel YouTube SWI TV Banyuasin bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin. Kali ini kita berkunjung langsung di rumah makan Magelang dengan ownernya langsung, yaitu Bapak Agus Salim. Saya sapa dulu Bapak Agus Salim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, saya ingin menanyakan langsung dengan Bapak Agus Salim ini, karena Bapak Agus Salim ini di wilayah, tepatnya di lokasi yaitu Kelurahan Kayuwarga Kuning, Kecamatan Banyuasin 3. Beliau adalah sosok inspiratif bagi masyarakat, khususnya yaitu pengelola atau pembisnis, pengusaha di bidang kuliner. Beliau cukup dikenal dengan usaha yang sudah sukses, merintis dari nol hingga saat ini menjadi orang yang sukses di bidang kuliner. Saya akan tanya dulu langsung dengan beliau, yaitu bagaimana sih cara merintis, kiat-kiatnya bagaimana merintis kuliner ini bisa menjadi sukses seperti sekarang ini yang Bapak rasakan. Kalau agak pengen sukses itu sebenarnya Pak Bud, semua orang bisa. Semua orang bisa, dengan catatan kita harus punya keyakinan, kita harus semangat. Tidak kita sendiri yang bisa, semua orang pun bisa. Dengan catatan, asal kita ada kemauan, ya memang benar-benar kita semangat. Untuk semangat tadi tentunya Bapak punya modal semangat dan keyakinan tinggi. Tentunya hal ini juga karena Bapak sudah ada keahlian khusus sepertinya di bidang koki ini. Gimana Pak itu ceritanya? Kalau ceritanya gini Pak Bud, kalau memang masalah urusan memasak itu memang dari keluarga saya sudah terbiasa menjual kuliner, tapi di Jawa Tengah. Nah, di sini nggak ada. Nah, kami memang sudah dikit-dikit banyak belajar dengan ibu-ibu saya maupun keluarga saya, diajari kayak gini cara masak ini. Jadi sudah jadi keturunan ya? Sudah jadi keturunan. Kalau kita cerita masalah, dianggap mungkin sebagian besar nganggap kita ini di sini yang dianggap orang sudah mapan, sudah sukses. Kalau kita merasa enggak, saya nggak merasa mapan, saya nggak juga nggak merasa sukses. Soalnya apa? Kita yang penting kita ini ada kerja semangat, kita bersyukur. Jangan pernah merasa kita ini sukses. Kapan kita sudah merasa sukses, kita akan mematahkan semangat kita. Kita hari-hari ngontrol anak buah di kebun, yang nanam sawit, yang nanam ya sejenis itulah, yang lagi pada bersih-bersihkan rumput segala macam. Kebetulan anak buah saya juga di kebun ini kurang lebih ada 25 orang. Alhamdulillah, berkat kerja keras saya di sini, istilahnya itu kita harus berterima kasih sama yang di atas. Berkat kerja keras saya, boleh dibilang saya bisa istilahnya mengajak kawan-kawan yang nggak ada kerjaan gitu. Kalau boleh tahu, ini pengunjungnya kan cukup ramai, rumah makan Magelang ini kan. Setiap hari banyak orang mampir, khususnya itu sopir truk. Mereka berminat, peminatnya lebih banyak datang. Menu apa yang menjadi favorit mereka yang datang berkunjung ke sini, Pak? Kalau menu itu sebenarnya itu cuman tidak banyak Pak Bud. Cuman ada ayam goreng, ayam panggang, sate-sate, cuman itulah. Cuman menurut saya yang menjadi keistimewaan saya itu gini. Seandainya mobil ini kan sebagian besar itu mobil lintas. Jadi seandainya mobil tadi ada musibah, kecelakaan segala macam, itu menjadi tanggung jawab saya. Sampai urusan selesai. Itu pun. Sampai urusan selesai saya yang bertanggung jawab. Saya datang ke pihak korban segala macam, tahunya selesai oleh saya. Nah itu. Jadi bukan urusan rumah makan saja, berkaitan dengan aktivitas mereka, terjadi kecelakaan laka lantas, kita juga ikut mengurusi.
Jadi dengan adanya kerjasama yang baik ini tentunya mereka ada suatu ikatan Ya, ikatan untuk hadir datang mengunjungi rumah makan kita. Tentu ini strategi ya. Ya. Tidak dicontohkan rumah makan yang lain. Inilah yang jadi peminat mereka untuk berkunjung ke sini. Karena saya lihat banyak kendaraan luar ya. Ya. Kendaraan bukan kendaraan kita ini ya, wilayah Sumatera Selatan, tapi Jambi, Medan. Sebagian besar memang dari Jawa. Memang alhamdulillah saya kerjasamanya dengan Kasat Lantas itu sangat baik. Dengan anggotanya juga sangat baik. Seandainya misalnya ada mobil kecelakaan di daerah-daerah wilayah Banyuasin, Muba, itu seandainya anggota tadi nanya dengan pihak sopir, nah ada pengurusnya nggak, ada di mana rumah makan Magelang. Ya sebagian besar itu anggota-anggota lantas itu yang langsung menghubungi saya, langsung saya datang langsung. Ya. Nah itu dari pihak korban, seandainya ada korban sampai meninggal segala macam, itu bagaimanapun caranya saya tahunya urusan itu selesai saya gitu. Jadi rumah makan ini yang dikelola lama sudah berpuluhan tahun ya. Tentu yang menjadi ciri khas itu masakan Jawa ya, masakan Jawa. Maka yang datang banyak orang Jawa ya itu. Ini bisa nggak kalau ada masyarakat yang ingin buka rumah makan, kita memberikan tutorial sedikit dan belajar, kita berbagi ilmu. Kadang-kala bisa nggak itu dari Mas Agus? Bisa, silahkan, siapa saja bisa datang ke rumah makan saya, langsung kita aja praktek langsung ke dapur. Kalau misalnya ayam goreng bumbunya apa, ayam panggang bumbunya apa, kita ajari langsung praktek langsung. Jadi mungkin kalau praktek langsung itu nggak ada yang kita tutup-tutupin. Semua orang bisa. Masa kita bisa, kita ngajar orang nggak bisa? Mereka harus bisa. Ya selagi yang penting ke orang tadi besar punya kemauan. Nah itu bisa semua, nggak ada yang nggak bisa. Saya pun belajar kok, tidak langsung tiba-tiba bisa kok. Bisa. Nah itu termasuk pemirsa bahwa Mas Agus ini usaha kuliner sudah lama menekuni dan cukup bertahan lama. Dan hasilnya mungkin ada kaitannya dengan kesuksesan di usaha lain kan, kebun, ternak dan lain sebagainya, berkat dari perjuangan rumah makan tadi. Tentunya ini jadi motivasi bagi yang punya usaha lain. benar. Nah, apa yang perlu dimotivasi bagi pebisnis lain ini yang patut dicontoh Mas Agus ini untuk agar usaha mereka juga berkembang dengan bagus? Apa perlu yang harus kiat-kiat yang harus mereka pelajari? Yang harus dicontoh kayak gini, kami orangnya suportif. Supportnya seperti apa? Tanggal 1 jam 7 pagi sudah gajian dari berdirinya warung. Saya tidak mau yang namanya karyawan, oh mas datang saya mau minta gaji ini saya tidak mau. Tahunya tanggal 1 jam 7 pagi sudah gajian semua. Itu sportivitas. Nah itu kadang Pak Bud, seandainya kita kan sudah tahu ada rencana, misalnya tanggal 1 mau rencana kemana, malam tanggal 1 sudah gajian seluruh karyawan. Karyawan seluruhnya ada normalnya 24. Itu malam tanggal 1 sudah gajian semua. Nah jadi kita tuh ngajari karyawan harus disiplin, kitanya juga harus disiplin dulu. Jangan kita nak istilahnya tuh minta karyawan kamu harus tertib, kamu harus disiplin, sementara bosnya aja nggak disiplin. Gimana? Ini salah satu contoh dulu. Jadi kalau istilahnya kita itu tadi sudah ngajari disiplin, nah jadi sewaktu-waktu karyawan ada yang nggak disiplin, kita harus bisa mengadakan teguran segala macam. Memang saya orangnya tegas. Ada anak karyawan saya yang misalnya kerjaan tidak sportif, kita peringati sekali, 2 kali, 3 kali, masih enggak kita outkan, ya gitu. Saya orangnya sportif. Jadi anak buah juga ikut sportif ya? Harus sportif.
Ini buka mulai jam berapa? Apa 24 jam? Ini full 24 jam. 24 jam. Ya, Jadi sopir bisa nginap ya di sini. bisa nginap. Bisa nginap, bisa istirahat ya. Ya, Untuk melepaskan lelah mereka, rehat lah itu. iya. Supaya tidak ngantuk di jalan, istirahat sambil makan kayak itu. Iya, tempat-tempatnya aja. Ada juga Pak Bud untuk tidur. Tidur ya. Mau tidur siang, malam, saya mau di situ. Pernah ada yang 1 minggu karena kendala mobilnya rusak, nggak ada masalah. Di sini tidurnya tempat khusus ada. Siapkan Gitu. fasilitas ya. Iya. Kamar mandi aja lebih dari cukup, soalnya semuanya ada 12 pintu kamar mandi. Jadi memang kita dengan kebutuhan-kebutuhan supir itu memang kita perhatikan gitu. Nah, ini ada pesan moral seperti pesan inspiratif bagi yang sudah sukses ya, menekuni usahanya. Tentu tadi kita sedikit pengen tahu bahwa Mas Agus ini punya niat yang tulus, bahwa beberapa tahun terakhir hasil ini diimpakkan, dihibahkan, wakafkan ke anak yatim. Anak yatim piatu. Nah, bagaimana ceritanya punya niat seperti itu? Nah, ceritanya seperti ini Pak Bud. Itu di sini itu memang yang kita utamakan. Saya tidak ada menolak karyawan selagi memang dia benar-benar membutuhkan. Apalagi anak yatim, yang lebih kita utamakan yatim piatu. Sini banyak, memang boleh dikatakan rata-rata anak yatim piatu semua. Oh, yang 20 tadi? Ya, yatim piatu dan yatim. Nanti boleh dicek satu-satu. Itu pun menurut saya itu salah satu keistimewaan saya. Lah itu, tapi sebelumnya saya mohon maaf. Ini sebenarnya tidak boleh dibicarakan. Itu saya gini. Hasil warung itu rupiah pun sampai detik ini dari sudah berapa tahun yang lalu saya tidak akan mengambil. Setiap bulan, ini kalau kita bicara jujur, saya tidak gaji karyawan. Ini kelola, nanti ada hasilnya kamu bagi rata. Gitu. Jadi hasilnya langsung dinikmati mereka. Iya, itu. Untuk keberlangsungan hidup anak-anak yatim tersebut. Ini merupakan sebenarnya amal jariah bahasa kita, bahasa agama Islam. Ini sungguh amal yang baik bagi kita selaku umat Islam. Tentunya patut kita contoh bahwa Mas Agus ini dengan kesederhanaannya punya keinginan bahwa di akhir kelak nanti ini menjadi bekal di akhirat nanti. Tentunya dengan adanya amal yang baik ini patut dicontoh bagi yang pemilik usaha yang sudah sukses, bahwa kita perlu peduli bagi mereka yang membutuhkan. Tentunya ini jadi inspiratif bagi semua, karena ini kita patut syukuri, Mas ya. Ya. Karena tidak semua orang. Nanti dulu yang bilang suksesnya Pak Budi yang bilang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya itu sukses. Saya tidak pernah bilang bahwa saya itu sukses. Saya nggak pernah mengatakan diri saya sukses. Saya pagi pun sudah berangkat ke kebun dengan anak-anak. Nah itu, saya nggak sukses. Yang penting saya tuh bisa mempekerjakan, apalagi dengan tetangga-tetangga kita yang nggak punya pekerjaan ini, kita ajak. Gaji juga menurut saya itu sudah di atas rata-rata. Kalau menurut saya tuh orang kerja di kebun gaji 100.000, makan kan 2 kali. Gitu. Itu kita tampung semua yang kayak itu. Selagi membutuhkan dengan kita tampung. Memang lagian juga pekerjaan kita ada. Nah itu. Nah ini lagi juga yang ini. Nah ini Pak Bud, ini yang harus kita sampaikan. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita itu mempunyai hati sesuai dengan ajaran Nabi. Ibaratnya seperti ini, kalau kita punya, ingat sama yang nggak punya. Kalau kita makan kenyang, kita harus kasihan dengan orang yang nggak bisa makan kenyang. Nah gitu. Faktanya sudah kita praktekkan semua, kayak gitu.
ada rezeki, alhamdulillah Pak Bud. Alhamdulillah, kita bersyukur. Berkat kita sering menolong orang-orang kaya itu, rezeki saya tuh selalu ada. Nah itu selalu ada. Saya boleh dibilang saya tuh murah rezeki. Pokoknya apa yang kita pegang boleh dibilang, apa usaha kita, alhamdulillah berkat doa dari anak-anak tadi, saya mendapatkan rezeki. Nah itu. Oke Mas Agus, ini cerita yang cukup bagus dan bisa jadi inspiratif masyarakat di Kabupaten Banjarmasin. Tentunya dengan bincang-bincang yang singkat ini saya ucapkan terima kasih pada Mas Agus yang sudah meluangkan waktunya untuk di channel YouTube SWTP Banjarmasin. Saya akhiri, sebelum itu subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.